Gagal, gagal, dan gagal. Sidang mediasi udah benar-benar hancur berantakan gara-gara SW lepas kontrol dan memang tidak ada yang mau mengalah. Dan kali ini RO sudah menentukan dia tidak akan iya-iya aja karena itu sebuah kesalahan dan ternyata malah menyulitkan. Dan RO sadar berserta Bang Minola. Kita bisa lihat betapa apiknya SW menyimpan segala sesuatunya di depan kamera, tetapi yang namanya kebenaran disembunyikan sedalam apapun, disembunyikan terpojok manapun, pasti akan terbongkar. Dan di ruang mediasi semua itu terbongkar. Kita lihat penyebabnya dan apa akibatnya setelah gagalnya dan lepas kontrolnya SW di ruang sidang mediasi. Jadi kalau hasilnya ya aku harus tunggu dulu di dalam. Keinginan korban tetap hak asuh. Jadi semuanya itu anak-anak sampai saat ini sebenarnya yang diinginkan pada waktunya, gitu, pembagian waktu sesuai dengan keputusan dari pengadilan kemarin. Gitu. Jadi ya kan tidak ada yang namanya kita memberikan gagalkan awal, kita mengambil hanya ingin punya waktu yang quality time dengan anak saya seperti pada waktu awal-awal perceraian. Tapi tetap ya sana kekeh dengan ada 1-2 syarat gitu ya, yang gue tidak bisa terima karena itu baru muncul belakangan. Dan mereka meyakini syarat itu adalah satu keharusan yang harus diterima oleh Ruben. Tapi Ruben mengatakan, ya setelah tadi masing-masing, saya bosan untuk selalu mengatakan iya. Selama ini ketika masih dalam tingkatan rumah tangga, ketika dia gitu misalnya ya saya males banyak debat, banyak ribut, saya iyain. Tapi hari ini saya sudah tidak mau mengatakan iya untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani saya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang harusnya ditaati. Hanya ingin punya waktu yang quality time dengan anak saya seperti pada waktu awal-awal 50%, gagal yang 50%. Jadi tadi secara resmi dinyatakan bahwa mediasi gagal, ya, karena tidak terdapat kesepakatan dan kesepemahaman masing-masing prinsipal. Jadi oleh karena itu proses selanjutnya adalah proses pemeriksaan gugatan dalam persidangan di perkara pokok. Langsung ke pokok? Iya, langsung persidangan di perkara pokok. Minggu depan? Nanti kita tunggu panggilan dari pengadilan. Karena kan nanti mediator kan harus membuat laporan kepada majelis hakim yang memberikan perkara itu, apa hasil mediasinya, gagal, kemudian kenapa gagalnya, nanti setelah itu baru kepaniteraan. Ya sebetulnya kalau sesuai kesepakatan segala sesuatunya bisa berjalan lancar. Akta 39 aja patokannya. Cuman kan dari pihak SW-nya ulang tahun aja nggak hadir, padahal sudah diminta dan malah dimintai syarat. Kebangetan. Bang, sedikit bang. Bagaimana? Oke, Baik, terima kasih teman-teman media. Pagi ini memang berdasarkan surat relas panggilan dari pengadilan bahwa ada jadwal mediasi jam 10 pagi ya. Kami mau daftar dulu, melapor dulu, nanti hasil dari mediasi kami info kembali ke rekan-rekan media. Ya. Hari ini dipastikan tidak ditunda lagi atau yang pasti dari pihak kami hadir, nanti bagaimana situasinya kita akan laporkan nanti. Ya. gimana sih hari ini tadi? Karena persiapan menghadapi persidangan hari ini sedikit boleh. Berharap Ruben datang sih. Oke ya. Pasti Sarwenda serius dalam proses ini, apalagi soal anak. Ya, jadi semua jadwal yang sudah disampaikan untuk persidangan dia prioritaskan terhadap hal-hal lain. Ya, karena untuk kepentingan anak. Jadi menyayangkan banget. Saling menyayangi lah semuanya. Udah, masa saling menyayangi. Bukan, kita menyayangkan. Kita nggak mau komentar terkait hal itu karena nanti di luar diri kanan. Kita pengen semuanya sekarang sudah saling menghargai. Ya, yang pasti Gue rasa memang dari pihak Sarwenda dan pengacaranya tidak menduga bahwa Sarwenda akan lepas kontrol sehingga mediasi pun gagal total.
banyak yang kecewa. Ini salah satunya. Bagaimana sih? Bapak ngerti nggak sih perasaan saya sebagai seorang wanita? Baru kemarin lu ngomong ya ke wartawan, ini bukan soal perasaan, bla 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 bla. Sekarang lu ngomong, sekarang ngerti perasaan. Jadi mau yang mana? SW, lu kenapa tantrum? Ya, di sidang hak asuh anak mediasi ini kenapa lu harus tantrum? Dikala ini adalah momen penutupan, penentuan, ketok palu untuk hasil selama ini yang diperjuangkan. Kenapa lu harus tantrum? Hanya karena KOKOERO tidak setuju untuk mengikuti apa yang kamu kehendaki. Dan kamu kenapa harus tunjuk-tunjuk Bapak Minola? Apa sih yang kamu pengenin dari ketengilan ini? Akhirnya apa? Mediasi menjadi gagal, kan bagus. Jadi sekarang ke pokok inti perkara, lebih bagus begitu. Udah terlanjur basah, udah terlanjur tidak ada aib yang bisa untuk disembunyikan. Oke, kita perjuangkan sesuai dengan logik, bukti, dan realita yang berbicara. Dengan bukti-bukti yang memang sudah siap untuk diperdebatkan di pengadilan kelak nanti. Ya, gila. Kamu nggak ada angin, nggak ada hujan. Hanya sekedar sesimpel mungkin masalah tentang anak, pembagian hari anak dan proseduralnya seperti apa yang kalian secara sadar, SW juga menerima secara ikhlas, tanpa ada sangkut paut hukum, menggunakan notaris dan kuasa hukum masing-masing secara sadar negosiasinya menyetujui tanpa syarat. Sekarang tiba-tiba kenapa ada senjata masalah audit kesehatan dan dugaan penyakit yang bisa mempengaruhi anak-anak, itu datang dari mana, gue tanya? Ya. Karena kamu udah tidak ada senjata lagi untuk menyerang KOKOERO, sehingga kamu menggunakan viralnya dari netizen, pembukaan tabir, penggiringan opini dari netizen sebagai senjata baru kamu. Ujung-ujungnya apa? Kamu kan menggunakan senjata dari netizen ini, mencuri ide tersebut, ya kan? Memvalidasikan hal itu, apapun itu yang akhirnya kalian permainkan, ya, kalian kemas begitu rapihnya sehingga dijadikan perkara baru. Sekarang gua tanya, masalah hal sakit tersebut kan sudah ada dari zaman kalian masih menjadi suami istri, dan udah menjadi hal yang bukan rahasia lagi di antara kalian suami istri, dan anak-anaknya juga kemungkinan juga udah tahu bapaknya sakit apa, dan dari pihak kuasa hukum masing-masing juga mungkin mengetahui hal itu. Kenapa tidak dibawa dalam waktu kalian negosiasi masalah tentang hak asuh anak pada saat kalian sudah cermai? Ya, dari masalah tentang biaya, harta. Kenapa tidak ada dikomunikasikan dengan pengecualian, ya, dengan syarat ini? Kenapa baru diangkat sekarang? Nah, yang kemarin yang hampir 2 tahun itu apa, gue tanya? Sementara setelah dari perjanjian itu sudah terbentuk, pertemuan antara KOKOERO sama anak-anak itu masih terjalin, dan KOKOERO sudah memperlihatkan bukti itu. Kenapa baru sekarang? Lu mau kalau bukan telat, namanya bukan SW ya, semuanya itu ngadi-ngadi, ya. Kayak otodidak, mending kalau otodidak itu talent, ini mau otodidak bikin perkara, ya kan? Apalagi agenda lu yang mengacaukan semua ini, lu yang menantang untuk melanjutkan kasus ini untuk namanya ke pokok perkara, ke pengadilan. Oke, siapa kuat dia yang akan memenangkan, ayo perang. Jangan andalkan dari netizen. Lu mengambil momen ini, mencuri namanya melalui jalan pintas, menggunakan masyarakat dengan pro kontranya hal itu dijadikan senjata kamu. Apa karena kemarin masa lalu setuju-setuju aja, nggak mau ngebawa masalah penyakit, ya kan, kesehatan lah, let's say like gitu, karena lu dikasih 200 juta. Jadi lu gelap mata akan hal itu semua, nggak peduli. Tapi giliran udah diberhentiin, sekarang ini kamu ngebuat cari-cari perkara apa gitu. Kalau lu memang ibu yang benar, ya, kalau memang memikirkan kesehatan mental anak dan kesehatan dari berbagai aspek anak, ya kenapa kamu secara sadar tahu waktu-waktu yang dilewati oleh kamu bersama suami kamu saat itu sakitnya seperti bagaimana sampai titik terendah? Kenapa tidak kamu masukkan dalam surat yang disetujui kedua dengan persyaratan yang sudah tertera? Jadi kan kamu nggak usah ribet lagi kayak sekarang, ya kan? Sampai lu tantrum sendiri. Yaitu RO aja udah kehabisan, hak yang dia minta sama kamu aja udah dipersulit. Ya, kalau RO bilang enggak, sekarang kamu harus tantrum seperti begitu. Akhirnya jadi gagal mediasi dari hak asuh anak ini gara-gara kamu tidak mau menerima penolakan itu untuk memberikan edit dari persetujuan itu, menambahkan alasan kesehatan. Yang kemarin bagaimana sekarang gue tanya? Hanya karena uang 200 juta diberhentiin, jadi kamu heboh nggak jelas, nunjuk Bapak Minola. Ya. Udah bukan saatnya lagi kamu main tengil-tengilan, tantrum-tantruman ala wanita. Coba konsisten, logic and be smart. Ya, akhirnya begini kamu menantang. Oke, ya. Audit kesehatan, lu selama 2 tahun selama menikmati uang dari KOKOERO dan menikmati lu bercinta sama si Mokondo ini, lu nggak ada kan ngebahas tentang kesehatan, malah biasa-biasa aja. Sekarang karena tiba-tiba ada netizen aja lu ambil karena lu udah nggak punya senjata, ya kan? Nggak ada angin, nggak ada hujan, otodidak muncul tiba-tiba. Sampai lu ribet sendiri kan, lu harus periksa, lu bawa bukti kesehatan, nggak tahu itu asli apa enggak.
kita bisa bilang aja itu edit atau apa. Ini hanya satu sebagian kecil, ingat, jangan happy dulu. Ini akan menjadi kasus yang udah terlanjur panjang. Enjoy, ya, enjoy. Jangan bawa-bawa bukti dari netizen ya, bukti otentik sama diri lu sendiri dan kejujuran yang paling penting. Ya kan, lu juga berarti sudah nutup-nutupin demi kepentingan pribadi lu. Nah sekarang lu kelihatan seperti kayak posisi atau pihak yang GJ, GJ nggak jelas, ya. Nah ini ada beberapa komentar yang menurut gue tepat juga ya. Kalau hak asuh anak jatuh ke RO, S tidak dapat duit bulanan. Jadi dia nggak dapat uang bulanan. Apakah ini penyebabnya sehingga SW atau S ini atau Markona ini benar-benar banyak strategi ini itu sampai histeris. Yang terakhir adalah histeris di ruang mediasi. Apakah ini alasannya? Kalau hak asuhnya ke Ruben dia nggak dapat uang 200 juta. Nggak tahu juga. Komentar kedua adalah mudah-mudahan pihak hakim lihat ketidakstabilan emosinya. Betul, ini menjadi satu catatan. Nanti dari hakim mediasi lapor ke hakim yang pokok perkaranya. Ini ibunya tidak stabil emosinya begini. Berarti selama ini yang dilihat di kamera di media sosial fake alias bohong. Berarti dia yang pencitraan. Setuju sekali. Luar biasa nih memang. Nah, ini waktu Ruben di dalam ruang mediasi sebelum Sarwenda ya, marah-marah dan nunjuk Bang Minola dan bilang soal tadi seperti yang Dok Chin bilang awalnya. Bener-bener ya. Kita akhirnya tahu semua ya. Sepandai-pandainya menyembunyikan bau bangkai, akhirnya akan tercium juga. Dia semuanya benar-benar berusaha di depan kamera untuk pencitraan. Ibu yang baik, ibu yang tidak histeris, dewasa, akhirnya semua itu gagal. Jadi dapat dipastikan jalan mulus untuk RO memenangkan hak asuh anak. Dulu sebenarnya kita nggak mau cantumkan karena kami tidak mau ada kata-kata yang sensitif dalam perjanjian. Saya bilang, kalaupun tidak mau kau cantumkan itu dalam perjanjian, kita ada komunikasi antar kuasa hukum. Seharusnya ketika draft itu yang dibuat oleh notarisnya dia disampaikan ke Ruben dan disampaikan ke saya dan saya ada komunikasi dengan kuasa hukumnya sebelum karena pasti ada revisi, dia harusnya bisa berbisik dengan saya. Bang, itu kita tidak bikin syarat tapi sebenarnya ada kondisi yang seperti ini. Maka saya akan memberikan masukan. Tapi ini tidak ada sama sekali informasi apapun terkait dengan masalah yang sekarang mereka berkuar-kuar tentang kesehatan. Sementara durasi yang mereka sebut itu bahwa dicurigai ada penyakit itu masa-masa perkawinan. Tapi pada waktu pembuatan akta mereka tidak bicara tentang kesehatan. Ya, menyinggungnya ke saya pun tidak. Jadi saya bilang sama mediatornya, bagaimana saya dalam menegakkan hukum dalam perkara ini mempertimbangkan mengenai masalah syarat itu kalau di dalam akta ini tidak pernah disebutkan. Saya juga nggak pernah diberitahu. Kalau misalnya kuasa hukum sana tahu, berarti dia tidak menginformasikan juga itu ke saya. Berarti ini cacat hukum tersembunyi. Ya, jadi ini yang tadi terjadi. Pihak sana juga nggak bisa membantah karena memang mereka tidak pernah kasih info ke saya dan saya tidak pernah tahu ada hal-hal seperti itu. Tadi kan sudah dikasih tahu masalah kesehatan. Jadi tolong jangan diulang lagi pertanyaan yang sudah Iya, tanyakan. sebenarnya Wenda itu memperbolehkan ayahnya untuk bertemu dengan anak-anak, tapi ada aturan kesehatan tadi itu yang tidak memperbolehkan. Ya dasarnya apa nggak memperbolehkan? Oke, mereka tidak mau menyebutkan karena kesehatan yang memang mereka tidak mau menyebutkan penyakitnya Loh, apa. saya kan juga nggak menyebutkan penyakitnya apa. Ada saya sebut penyakit? Nggak ada. Saya kan cuma bilang bahwa kalau memang ada isu kesehatan, maka isu kesehatan itu harus dituangkan dalam akta. Bang, ya oke, dia tidak menyebutkan, tapi dia memberikan clue seperti ini, Bang. Kita tidak perlu sebut lah, kan itu sudah beredar ketika di WA Ya chat yang udah, di situ. ya udah. Jadi saya juga bicara tentang kesehatan. Apapun penyakitnya, kalau misalnya memang ada penyakit yang kita khawatirkan itu akan membahayakan anak-anak, dan karena peristiwa itu terjadi dalam perkawinan, harusnya ketika bercerai diatur nggak dalam akta? Logika saja kita diatur nggak? Diatur. Kalau memang dia begitu cemas dan khawatirnya, ada kata-kata 2-3 hari berkumpul dengan ayahnya dan dia cemasnya seperti hari ini, dia minta nggak ada syarat itu dalam perjanjian? Harusnya diminta.
Kalaupun tidak ingin dicantumkan penyakitnya, dia harusnya ngomong sama saya. Kuasa hukum dia harus ngomong sama saya, Bang, bagaimana? Ada kondisi klien saya seperti ini, dia mau seperti ini. Pasti saya akan mengusulkan ada kata-kata dengan syarat-syarat yang ditentukan di kemudian hari, bisa. Dengan syarat-syarat masing-masing pihak dalam keadaan yang sehat walafiat, bisa. Karena flu juga akan memberikan penularan. Nah, tapi kan ini tidak pernah ada isu itu. Dan setelah perceraian pun, Ruben masih bisa bertemu dan berkumpul bersama dengan anak-anaknya tanpa syarat. Baru sekarang ada syaratnya. Ya jelas. Apakah ini dibikin-bikin untuk agar mengulur-ngulur anak-anak tidak bertemu dengan bapak? Saya tidak tahu apa pertimbangannya, tapi yang saya tahu adalah apa yang tertuang dalam aturan. Ya, kalau memang yang tertuang dalam Akta 39 itu adalah seperti itu, maka marilah kita mentaati hal-hal yang seperti itu. Kecuali masing-masing pihak sepakat untuk merubah. Masalahnya kan Ruben tidak sepakat untuk membuat perubahan itu dengan dicantumkan syarat. Masa ayah mau bertemu anaknya itu adalah pakai syarat? Kan itu pertanyaannya. Nah, jadi oleh karena masing-masing pihak bertahan dengan keyakinan mereka masing-masing, maka tentu tidak bisa didamaikan. Mediasi ini harus dinyatakan gagal. Sayang sekali ya, mediasinya gagal total. Dan menurut gua, ini akhirnya membuktikan bahwa pihak SW yang ternyata selama ini membuat isu-isu ataupun menampilkan bukti-bukti media sosial segala macam, akhirnya terbongkar sudah bahwa utamanya dia tidak mau kalah. Ya, bukannya karena demi anak, enggak. Dia tidak pernah mau kalah. Terbukti saat di ruang mediasi, Sawendah marah-marah ngomelin Bang Minola dengan kata-kata memakai perasaan. Dok Chin sendiri bilang, kemarin-kemarin bilang ini masalah hukum bukan perasaan. Sekarang dia malah bilang masalah perasaan. Cukup aneh dan terbolak-balik terus bicaranya. Mulai dari podcastnya di mana-mana sampai statement-statementnya. Kalau menurut gua nih pribadi, Ruben pasti memenangkan. Karena apa? Dari sisi kedewasaan dan bukti-bukti juga sangat jelas mendukung bahwa Ruben lebih berhak merawat kedua putrinya. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua. Gue udahan dulu, nanti gue bikin video lagi untuk besok. Terima kasih.